kerja keras itu bullshit dong. Iya bener ya. Kalau lu nonton anime pasti lu tahu kalau misalkan setiap kali main karakternya itu pasti punya sesuatu yang di luar kerja keras, punya privilege. Kayak misalkan lu nonton yang paling terkenal aja deh, One Piece. Luffy itu punya keturunan D, yang dimana keturunan itu yang menguasai dunia gitu. Seluruh krunya bahkan tipikal orang-orang yang punya privilege dari darah mereka. Naruto sama juga privilege, dia adalah anak dari Hokage. Tapi nggak cuma di anime, ini sebenarnya ada scientific proof-nya gitu. Ada penelitian di NHL di Amerika dan Kanada itu yang jadi atlet rata-rata yang lahir di first quarter of the year, atau orang-orang yang lahir di bulan Januari, Februari, Maret, April. Kenapa bisa kayak gitu? Karena rata-rata pembukaan seleksi muda atlet, yaitu basket, hoki, dan segala macam, itu rata-rata dilakukan di awal tahun. Pertumbuhan pada anak itu kan sangat cepat ya, beda bulan itu tuh bisa beda banget pertumbuhannya gitu. Nah, anak-anak yang lahir di awal-awal tahun ini punya pertumbuhan yang lebih bagus daripada anak-anak yang belakangan. Makanya di saat seleksi itu kemungkinan besar mereka udah kalah dengan anak-anak seumuran mereka. Sama sebenarnya faktor-faktor kayak gitu tuh banyak di Indonesia juga gitu. Di Indonesia itu yang jadi presiden rata-rata yang lahirnya di pertengahan tahun. Dan yang pasti lagi datanya semua presiden Indonesia itu adalah orang Jawa. Nah itu kan data. Nah sebenarnya yang salah tuh bukan kerja kerasnya. Yang salah itu adalah mindset kita. Kenapa kita nggak mempertimbangkan matriks-matriks seperti itu? Yang ditanamkan di otak kita selama ini kan selalu lo harus kerja keras supaya sukses. Sedangkan data-data seperti itu real adanya dan beneran terjadi. Nah, kalau misalkan kita memasukkan matriks-matriks itu ke dalam formula kita untuk berkehidupan, berprofesional, ya pasti hasilnya juga akan jauh lebih berbeda. Misalkan nih, kita orang yang nggak berprivilege atau privilege-nya kecil lah. Misalkan kita lahir di akhir tahun apa, atau kita cek aja datanya. Dimana sebenarnya kita itu bagus ditempatkan. Entah itu ras kita apa, terus entah itu kita lahir bulan apa, terus banyak faktor yang harusnya kita dalami, terus akhirnya kita lihat nih, oh ternyata kalau misalkan gua di atlet, gua akan dapat privilege nih, tapi kalau misalkan gua kerja kantoran nggak dapat privilege. Belum lagi nih kalau misalkan kita harus nyari karakteristik, misalkan orangnya lebih perasa kah atau pemikir kah dan segala macam. Nah hal seperti itu kan akan ngaruh ke, oh kayaknya gue jadi seniman aja deh. Nah, kayak gitu-gitu kan sebenarnya yang tidak banyak dibicarakan di sosial sociality kita gitu, di kehidupan kita. Makanya akhirnya yang selalu di koar-koarkan yang terus difokuskan adalah lu harus kerja keras. Kalau misalkan lu nggak sukses berarti lu malas. Kalau misalkan lu nggak sukses berarti lu kurang kinerja lu dan segala macam dan segala macam. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya kita cuma ngejudge orang tanpa padahal kita tahu matriks realnya keturunan itu penting, terus bulan lahir itu penting. Banyak banget faktor-faktor yang bisa kita perhitungkan yang akhirnya nggak masuk ke dalam hitungan kita, ujung-ujungnya cuma judging. Jadi ya untuk sebuah kesuksesan banyak faktor. Nah terus kalau misalkan kita udah punya faktor-faktornya, terus apa dong? Nah kalau misalkan kita udah punya faktor-faktornya, ya selanjutnya bangunlah reputasinya. Jadi misalkan nih kita udah punya nih faktor-faktor yang pendukungnya yang menurut kita, oh ternyata industri ini yang baik buat gua, di sini harusnya gua berkembang. Nah dari situ ya kita bangun reputasi yang baik. Reputasi yang baik ya dengan cara apa?
tunjukkan attitude kita baik, tunjukkan bahwa kita bisa diandalkan, tunjukkan bahwa kita punya skill dan segala macam. Dari situ networking juga penting dan segala macamnya. Dari situ reputasi kita terbentuk, skill dan kebutuhannya sudah ada, ya mudah-mudahan kesuksesan itu datang walaupun tidak dengan begitu saja, pelan-pelan, dan semoga kesuksesan itu tidak cuma bertahan 1 sampai 5 tahun tapi jangka panjang gitu. Nah, menurut kalian gimana? Setuju nggak dengan penelitian-penelitian tadi dan dengan cerita-cerita anime tadi? Atau menurut kalian punya pemikiran sendiri yang kira-kira bisa membantah hal itu? Karena kalau misalnya kita ngomongin secara angka sih ya, angka orang yang bekerja keras jauh 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 lebih banyak daripada angka orang yang berhasil dan sukses dalam setiap bidang apapun. Tapi ya kalau misalnya kalian punya pemikiran sendiri boleh komen, kita bakal diskusi. Gitu aja, ketemu lagi di konten-konten reputasi selanjutnya. Bye.